Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Sahabatul iman yang saya cintai karena Allah, mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat hidayatnya kita mampu kembali berkumpul kembali untuk melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah berupa thalabul ilmi. Kita doakan pada yang tidak hadir hari ini yang mengalami udzur syar'i, sakit dan sebagainya, agar Allah mudahkan semua urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada kita tetap berharap rahmat Allah dan ampunannya melalui kajian ini. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita bicara masalah amal jariah. Amal jariah yang ketujuh, artinya judulnya adalah Ghorsul Nakhla, menanam pohon kurma. Jadi kita ini membreakdown jenis-jenis amal jariah yang Rasulullah sebutkan dalam beberapa hadis. Yang udah kita bicarakan ada 6, yaitu mengajarkan ilmu, anak soleh yang mendoakan, sedekah jariah, ribat, kemudian mengalirkan sungai, lalu sumur, ya kan? 6 itu, dan yang sekarang adalah menanam pohon kurma. Mungkin dasarnya hadis menanam pohon kurma itu menjadi amal jariah bisa kita baca dulu di hadis yang saya kirim di grup sekarang ini. Coba dibuka dulu hadisnya ya, untuk mengingatkan aja kembali ya. Di situ Rasulullah berpesan pada kita yang merah itu ya, sabaun yajri lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi. Ini saya tekankan ya, 7 amalan yang pahalanya akan tetap mengalir bagi seorang hamba padahal dia udah berada dalam kuburnya setelah matinya. Jadi ada 7 amalan nih ya. Ini hadisnya cuma 1, kan kita bicara jariah, hadisnya ada 4 nih. Ini salah satunya nih yang saya sampaikan ya. 7 amalan itu apa aja? 1 kan udah kita bicarakan, orang ngajarin ilmu. 2, alirin sungai. 3, gali sumur. Nah 4, yaitu ghorosa nakhla, menanam pohon kurma. Siapa saja, lihat hadis ini ya, siapa saja yang menanam pohon kurma ya, maka kalau pohon kurmanya itu berakibat bermanfaat bagi orang lain atau bagi makhluk lain, maka pahalanya ada dan tetap mengalir abadi selama kita ada di dalam kubur. Ya. Nanam ya, ghorsu nakhla, menanam pohon kurma. Itu nih dasarnya ini ya, hadisnya dasarnya ini. Dasar ini. Oke. Jadi artinya gini. Nanti kan 2 minggu lalu Pak Tom tanya tuh, kenapa ribat atau punya air aja kok bisa pahalanya ngalir terus ya. Nah, yang dilihat kan manfaat, ada manfaat. Nah, termasuk pohon kurma juga ini. Makanya di malam ini saya akan bicarakan juga kenapa pohon kurma. Ya, kenapa pohon kurma. Terus saya akan bicarakan kenapa sampai orang yang menanam pohon kurma dan ada manfaatnya, kemudian pahalanya begitu besarnya, Allah menghargai. Ya. Yang dimaksud dengan menanam pohon kurma itu begini, mesti dibatasin dulu. Menanam pohon kurma adalah orang yang satu memang betul-betul menanam, entah dia memilikinya atau tidak. Kalau bisa aja yang nanam tuh buruh tani, ya kan? Buruh tani yang memiliki saya, yang nanam Pak Tom, ya kan? Nah, dalam hal ini maka yang dapat pahala dua-duanya, yang memiliki pohon itu dan yang menanamkannya. Apalagi kalau saya punya sendiri, saya tanam sendiri, lebih lagi, ya.
untuk menanam. Artinya dari kegiatan menanam ini maka akan timbul pahala apabila kemudian hasil yang ditanamnya itu dinikmati banyak pihak, baik dirinya sendiri maupun ini. Jadi mulai dari awal saya akan menguraikan kenapa pohon kurma, lalu kekuasaan Allah kepada pohon-pohon ini, sehingga nanti kita tergambar kok ada pahalanya sih, ya. Karena gini intinya, kita ini sekedar bukan hanya memiliki, tapi kita turut seolah-olah dalam tanda kutip membantu mendukung kekuasaan Allah terhadap makhluknya gitu. Ya. Pohon ini Allah yang kuasain semua. Semua ini Allah yang kuasain. Tapi kita membantu kemudian menjaga kehidupan dengan adanya pohon itu gitu loh. Circle of life. Ya, intinya begitu. Makanya pahalanya Allah kasih mengalir terus pada kita. Karena kita berhasil melaksanakan ikut mendukung Allah dalam menjaga kehidupan ini. Itu loh, ya. Oke, pertama, kenapa dia pohon korma? Padahal nantinya bukan hanya pohon korma, semua pohon gitu loh. Nah, kenapa pohon korma? Mari kita buka dulu Al-Quran surat Ibrahim. Surat Ibrahim ayat 24 dan ayat 25. Surat Ibrahim ayat 24 dan ayat 25. Di dalam surat Ibrahim ayat 24, Allah kemudian bertanya kepada kita semua, alam taro kaifa dzaraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Ini Allah buat dulu tamsil. Pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Dalam Quran ada 3 pohon yang 3-tiganya baik semua. Pertama, pohon zaitun. Digambarkan dia tuh sajaroh barokah, pohon yang penuh keberkahan. Allah mengumpamakan dirinya, Allahu nurus samawati wa ardh, di surat An-Nur. Allah cahaya langit dan bumi seperti pohon, ya kan? Yang cahaya yang ini ada zaitun di situ. Itu pohon yang pertama, yang penuh keberkahan. Pohon yang kedua disebut oleh Allah adalah pohon tuba, pohon di surga, di surat Ar-Rod. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, tuba lahum wa husnu ma'ab. Bagi mereka pohon tuba. Pohon yang ketiga ini, pohon yang diumpamakan sebagai kalimat yang baik, yaitu kalimat tauhid, yang akarnya ke dalam tuh teguh dalam, terus batangnya tuh ke langit. Itu ya. Lalu di yang 25-nya lihat. Selanjutnya disebut tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Nah, maksudnya apa? Jadi pohon ini udah cakep, udah bagus kelihatannya, dia tuh kasih manfaat setiap saat. Kasih manfaat setiap saat. Pokoknya buahnya setiap musim selalu tumbuh. Jadi banyak makhluk yang menikmati pohon itu. Ya. Saking dia bagusnya pohon itu. Nah, Rasulullah kemudian membuat kuis, membuat tebak-tebakan. Kamu tahu nggak pohon yang di surat Ibrahim itu pohon apa? Kata Rasulullah begitu. Maka Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, ragu, tapi dia tahu ini pohon kurma. Karena Rasulullah bilang, pohon yang disebut di Ibrahim itu laksana seorang mukmin. Pohon ini laksana seorang mukmin. Orang mukmin tuh tauhidnya teguh hujam ke bumi. Ya. Dia seperti hamba, kemudian dia menaik ke langit. Dia percaya yakin pada Allah
dengan la ilaha illallah, maka dia setiap saat bisa memberikan manfaat banyak dari ilmunya pada orang lain. Tuh. Nah, itu disebut dengan pohon kurma. Gitu loh. Makanya kalau kita nggambarin pohon yang nanti berpahala jariah adalah pohon yang seperti orang mukmin, pohon yang banyak memberi manfaat pada orang lain. Itu makanya penyebutan kurma itu. Karena pohon yang dimaksud dalam surat Ibrahim ini adalah pohon kurma. Hadis nomor 1. Nah, Dek. Dulu ya. Asal muasalnya kenapa kurma disebut gitu loh. Karena pohon kurma sampai sekarang juga nggak ada satupun dari bagian dari pohon kurma yang nggak dimanfaatin. Kayunya, daunnya, buahnya semuanya berguna. Seperti di negara kita pohon kelapa. Ini batangnya pohon apa? Bukan kayak apa? Sagu itu bukan kayak pohon sagu itu ya? Itu batang pohon kurma ya? Kayak kelapa boleh. Bisa kayak buat balok gitu. Iya, segala macam. Oh, saya pikir kayak pohon ini apa? Sagu itu yang Ya, palem ya. Bukan itu ya, jembatan. Bukan. Oke, lihat hadis nomor 1. Dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bisa memberitahukan padaku tentang sebuah pohon yang menjadi perumpamaan orang mukmin, perumpamaan seorang mukmin, pohon yang akarnya tetap kuat dan cabangnya menjulang ke langit, menghasilkan buah pada setiap waktu dari sentuhannya. Ini pohon yang di surat Ibrahim tadi kan, ya kan? Nah, Abdullah bin Umar berkata, sebenarnya aku ingin menjawab bahwa pohon itu adalah pohon kurma, namun aku terhalang oleh kedudukan ayahku. Lalu Rasulullah SAW bersabda, pohon itu adalah pohon kurma. Makanya kemudian Rasulullah di kemudian hari berkata, salah satu amal jariah yang pahalanya mengalir adalah menanam pohon yang banyak manfaatnya, yaitu pohon kurma. Tapi bisa kita hilangkan tuh, bukan hanya pohon kurma, setiap pohon yang banyak memberikan manfaat dari buahnya, daunnya segala macam, sama pahalanya juga mengalir. Gitu loh. Paham ya? Jadi penyebutan Ghorsu Nahla sekadar tamsil bahwa Anda kalau sekali menanam pohon, memiliki pohon dan manfaatnya Anda sebarkan pada orang lain, maka pahalanya jatuhnya jariah gitu. Oke? Paham ya? Dasarnya kurma disebut ya. Dasarnya itu. Oke, kita mulai. Sekarang kita lihat bagaimana kekuasaan Allah terhadap pohon-pohonan. Bener nggak nih sebenarnya Allah berkuasa dengan pohon-pohonan? Ya. Mulanya gini Pak. Mulanya Allah itu menciptakan bumi dan langit ini. Allah udah hitung sampai hari kiamat saya mau bikin makhluk ini bisa hidup dengan layak. Dengan cara saya menghitung makanan yang harus mereka makan. Tuh Allah. Detail. Caranya apa? Menciptakan makanan yang cocok dengan badannya, dengan lingkungannya, yaitu samarot, buah-buahan. Oleh sebab itu Allah kemudian memanggil bumi ini sama langit. Ciptain langit sama bumi. Hei langit, keluarkan bintangmu. Keluarkan. Langit nurut. Bintang trung pelan-pelan semua. Hei bumi, belahlah dirimu, jadiin sungai, keluarkan buah-buahanmu. Itu awal mulanya timbul pohon yang ada buah-buahannya. Jadi kalau ditanya yang mana duluan, telur apa ayam? Pasti ayam. Yang mana duluan, pohon atau buah? Buah. Karena Allah langsung tunjuk. Buah, keluarin buahnya semua. Jadi bumi sama langit nurut begitu. Dia Allah cipta pertama gitu. Jadi buah-buahan itu diciptakan sebagai makanan manfaat untuk orang lain ini, termasuk kurma ini. Pertama kali kun fayakun. Keduanya baru dengan proses harus ada yang melakukan pertanian gitu loh. Menanam, menyiram, mupuk, melihara buahnya segala macam. Di samping yang natural tadi dengan biji-bijian ya. Gitu. Awal mulanya begitu. Nah, karena sabab proses inilah kemudian Allah menjadikan pula orang yang ikut menanam itu menjadikan pahala baginya gitu loh. Karena mengikuti proses ini gitu. Ya kita lihat dulu ayatnya. Surat Fusilat ya Pak ya. Surat 41 ya. Ayat 10.
11 dan 12. Yuk kita gali dulu nih ya. Ini proses umumnya ya. Ntar yang khususnya kita lihat. Wa ja'ala fiha rawasya min fawaqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'al lis-sa'ilin. Dan Allah dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh. Dia memberkahinya dan dia menentukan padanya kadar makanan penghuninya. Coba bayangkan. Jadi beras yang Bapak makan itu dari tanah mana, dimakan oleh siapa, udah Allah hitung. Pertama kali Allah ciptakan bumi. Luar biasa nih. Itu yang namanya Allah yuhyi. Allah memberi kehidupan. Terus dalam 4 masa ya kan. Nah. Lalu kemudian dia menuju pada penciptaan langit, dan langit masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, bumi dan langit bilang, kami datang dengan suka hati. Ini proses umum nih ya. Terus maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa. Dia mewahyukannya pada tiap-tiap langit urusannya, bintang-bintang ya. Dan kami hiasi langit dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami meliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Ini ayat umum nih, mengenai Allah memberikan fasilitas kehidupan pada bumi dan langit, termasuk buah-buahan tadi gitu. Nah, Rasulullah menjelaskan pada Ibnu Abbas makna ayat ini dalam dalil nomor 6. Lihat hadis nomor 6 ya. Dari Tawus, dari Ibnu Abbas, dia berkata, Allah berfirman pada langit dan bumi, yang tadi nih ya, datanglah kalian berdua menurut perintahku dengan suka hati ataupun terpaksa. Allah lalu berfirman, ya, ini Rasulullah yang jelasin nih ya, kepada langit, keluarkan matahari, bulan, bintang-bintangmu. Jadi nyiptainnya gitu aja Allah tuh, matahari, bulan, bintang dikeluarin sama Allah, ya, nyuruh langit. Terus dia lalu berfirman pada bumi, belahlah sungai-sungaimu dan keluarkanlah buah-buahanmu. Keduanya lalu berkata, kami datang dengan suka hati. Jadi proses pertama kali tumbuhnya pohon dan buah adalah dengan Allah perintah aja, buah-buahan keluar. Bayangkan berapa jenis buah. Bapak bayangkan nggak proses pada waktu itu? Belum ada orang nih di bumi ini, belum ada orang nih. Buah semua keluar Pak, jamblang, apalagi buah pir, semua keluar. Pisang berapa jenis? Pisang ambon, pisang tanduk, pisang ini, semua keluar tuh saat itu. Jadi kalau kita ngebayangin ayat ini, ya Allah, prosesnya gimana saat itu? Nah, maksudnya gini loh, kerja Allah ini adalah tauhidul af'al, perbuatan Allah yang satu. Kalau kita mendukung perbuatan Allah itu dengan menanam pohon, maka Allah menghargai kita gitu loh. Anda ikut prosesnya, yang membuat saya menyediakan kehidupan, Anda ikut prosesnya, saya kasih pahala yang mengalir gitu. Intinya begitu. Kenapa nanam pohon jadi jariah? Karena prosesnya begitu. Allah mula-mula cuma gitu doang, udah saya keluarin buah-buahan, saya taruh matahari, taruh bintang gitu. Hebat gak Allah? Hebat kan? Enggak, Bapak bayangin, dari buah itu aja. Saya pernah ketemu ya Pak Iskandar ya, waktu kita berobat di puncak sama juragan buah-buahan di Pasar Induk. Dia bilang 1 bulan tuh saya untungnya 500 miliar dari buah-buahan tuh. Padahal cuma berapa jenis dia, paling apel apa-apa. Ini Allah keluarin semua buah-buahan saat itu. Hai bumi, keluarkan buah-buahanmu. Hebat gak Allah? Kalau kita lihat apel, ada apel Washington, apel Malang, apel apa, duren, apel. Jadi kita tuh lagi menyembah pada yang maha ini, yang maha hebat. Oke. Selanjutnya setelah proses kun fayakun, Allah mulai menumbuhkan pohon-pohon semua itu dengan proses natural dan proses ikut campur tangannya manusia. Petani, pekebun semua mulai nanam apa dengan teratur itu. Lihat surat Yasin. Surat Yasin ayat 33, 34 ya.
34 dan 35. Surat Yasin ayat 33. Oke, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Dan satu tanda kekuasaan Allah bagi mereka adalah bumi yang mati, lalu kami hidupkan bumi itu. Wa akhrajna minha habban faminhu yakulun. Kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya lah mereka makan. Oke? Tuh mulai itu. Kan jelas ya? Lalu lihat lagi. Wa ja'alna fiha, dan kami jadikan padanya jannatin min nakhilin wa a'nabin, kebun-kebun kurma dan anggur. Wa fajjarna fiha minal uyun, kami pancarkan padanya berpemata air. Lihat baik-baik. Liya'kulu min samari, supaya mereka dapat makan dari buahnya. Lihat. Wa ma amilathu aidihim, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Afala tashkurun, apakah mereka tidak bersyukur? Dan apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maksudnya apa? Iya. Jadi Allah mau kasih tahu, selain saya yang numbuhin itu, saya juga ngikut sertakan kamu. Mulailah kamu melakukan proses pertanian. Tuh, lihat dalil nomor 3, tafsir dari ayat Yasin ini. Lihat dari Abdullah An-Nasafi 3 ya. Wa ma amilathu aidihim, yang di Yasin tadi, dan apa yang dari usahakan oleh tangan mereka, maksudnya adalah ya, ai wa mimma amilathu aidihim minal ghorsi wasakki wa talqihi wa ghairu zalik, adalah dari apa yang manusia kerjakan seperti menanam, menyirami, menyerbukan tanaman dan selainnya dari perbuatan yang membuat buah-buahan matang sempurna. Nah, ini mulai nih kan, kita masuk nanti ke dalam istilah penanam pohon kurma itu tadi, menanam pohon. Pada dasarnya tumbuhnya buah-buahan adalah perbuatan dari ciptaan Allah, tapi di dalamnya tetap ada kerja keras dari manusia. Nah, ini mulai Allah mengakui dan memang menyuruh kita untuk terlibat dalam tumbuh-tumbuhan. Kira paham nggak Pak? Ya. Saya mau giringnya kemana, paham ya? Nanti mudah-mudahan Bapak jadi hobi nih, hobi untuk memberikan manfaat orang lain melalui pohon-pohonannya. Nah, itu kekuasaan pertama. Jadi kekuasaan Allah itu adalah menciptakan adanya proses tumbuhnya pohon dari mulai awal sampai hari kiamat. Satu. Kedua, kekuasaan Allah adalah membuat adanya varian jenis yang banyak sekali dari pohon-pohon itu. Ada varian jenisnya. Oke, kita lihat. Nanti Bapak akan tercengang dengan kekuasaan Allah. Surat Al-Baqarah ayat 61. Al-Baqarah ayat 61. Variannya dari mulai jenisnya ya. Ini jenisnya pertama ya. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak bisa sabar dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami pada Tuhanmu, agar dia mengeluarkan bagi kami dari, lihat baik-baik, mimma tunbitul ardu min baqaliha wa kissaiha wa faumiha wa adasiha wa basaliha, dari sayur, timun, bawang putih, kacang-kacangan, bawang merah dan sebagainya. Ngerti Pak? Allah lagi nerangin apa nih? Jenis biji-bijian, kacang-kacangan, sayur-sayuran, buah-buahan. Itu yang bisa kamu nikmati itu. Bayangkan tuh, ini biologi nih Pak. Ya. Flora ilmu. Ya. Coba, tomat tuh buah apa sayur, Pak? Tomat. Sayur. Kacang panjang apa? Iya. Padahal namanya kacang. Tapi kalau kacang tanah, kacang-kacangan, biji-bijian.
Bagaimana Allah mengklasifikasikan itu, dan kita semua tinggal mengolahnya saja, ya kan? Itu baru jenis. Yang kedua, variasinya, tanahnya sama, airnya sama, rasanya beda. Atau ada satu buah, satu keluarga, mungkin dilihatnya sama, tapi rasanya beda. Sukun, nangka, gori, apa segala macam, satu keluarga, beda rasanya. Itu tuh kita mikir gak sih? Quran ngasih tahu kita begitu gitu loh. Surat Ar-Rod ayat 4. Ar-Rod. Surat 13 ayat 4. Ayat 4. Wa fil ardi qita'um mutajawirat, maaf. Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan. Dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon korma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Lihat baik-baik ya. Yusqa bima'in wahidin, ya, dengan air yang sama. Kami melebihkan terus wa nufaddilu ba'dahum ala ba'din fil ukul. Kami melebihkan sebagian tanaman itu atas sebagian yang lainnya tentang rasanya. Ada duren yang rasanya bagaimana, padahal sama itu pohonnya. Ya, ini kekuasaan Allah ini yang mau saya bicarakan supaya Bapak lebih mantap lagi, ya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran bagi kaum yang berpikir. Itu mengenai rasanya yang beda, tanahnya sama, airnya sama. Sekarang yang serupa dan yang nggak serupa, mangga kan ada yang sama, tapi matangnya beda, mengkalnya beda. Itu ada di surat 6. Bukan. Al-An'am 99 ayat 99. Ayat 19. 99. Jadi kita kalau meneliti kekuasaan Allah harus bersabar. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman itu menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan zaitun dan delima. Lihat, yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikan buahnya di waktu pohonnya berbuah. Perhatikan pula kematangannya. Sungguh demikian itu ada tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman. Hebat banget. Ada nggak buah yang enak dimakan kalau dia mengkel, kalau dia mentah? Kalau matang nggak enak. Ada pula yang matangnya enak, mengkelnya nggak enak. Coba bapak teliti. Kalau bapak beli rujak bebek itu, kalau pisangnya pisang mengkel yang enak kan. Kalau dipakai pisang ini melenyek, nggak enak, kayak gitu tuh. Nah itu Allah urai di ayat tuh Pak. Bagaimana kekuasaan Allah itu? Supaya kita menghayati, ada makanan buat kita yang kalau udah hitung dari awal sampai akhir, ternyata ini sangat besar kekuasaan Allah di sini itu. Ya. Itu kekuasaan Allah terhadap pohon-pohonan. Nah sekarang bab terakhir, fungsi pohon-pohonan ini, ya, supaya Bapak bisa semangat untuk menanam pohon. Fungsi pohon-pohonan ini ada 4. Pertama adalah sebagai lukisan alam atau pemandangan yang indah. Ya, kan Bapak mesti akui aja dong. Ada di antara bapak-bapak yang hobinya ke villa, ya kan, ke gunung-gunung. Ngeliat apa lo? Wah, gue tenang, sejuk kalau lihat hijau-hijau nih. Nah tuh, itu Allah udah taruh di Quran tuh. Bukan daun hijau. Enggak Pak, biar kita tahu nih, ya kan. Coba buka surat An-Naml ayat 60. Lukisan alam yang indah. Fungsi pertama pohon-pohonan ya, buah-buahan ya, sebagai pemandangan alam.
An-Naml ayat 60. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'a fa ambatna bihi hada'iq zata bahjah. Nah, itu dia. Siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit yang kami tumbuhkan dengan itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, ya kan? Yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Coba bapak ke puncak sana, ada apa? Ada kebun teh, ada pinus itu. Mampu nggak numbuhin begitu? Ya Allah, indah banget. Ada lagunya kan? Naik ke puncak gunung tinggi ya, kiri kananku lihat saja banyak pohon, coba ya kayak gitu. Ini ayat ini. Jadi jangan main-main sama pohon ini. Makanya amalan menanam pohon dan bermanfaat untuk orang lain pahalanya jariah. Tapi kita mesti tahu dulu dasarnya. Oh, karena Allah itu sangat serius soal pohon-pohon ini, nggak main-main gitu ya. Kedua, fungsinya selain pemandangan indah, kesenangan bagi manusia dan hewan. Kesenangan. Jadi adanya pohon itu membuat senang manusia dan membuat senang hewan. Buka surat 80. Surat 80. Ayat 25 sampai ayat 32. Ya, nggak apa-apa ya Pak ya. Ada bersabar ya, kita baca dulu nih ya, kekuasaan Allah ya. Lihat. Ana sababnal ma'a sabba. Sungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami temukan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Bapak pernah ikut nggak hobi nanam pohon janda bolong, apalagi kemarin antorium, ya kan? Kesenangan itu Allah gambarkan di Quran dan Bapak praktekkan udah tuh. Seneng ada kebun, ya kan? Punya tanah berapa hektar di Parung, ya udah digarap. Kalau Pak Basri mah jadi kos-kosan nih, kontrakan doang. Ya, udah jual lagi sekarang. Ya, pohon-pohon segala macam itu. Mesti kita akui Islam sangat lengkap. Ternyata menguraikan masalah hobi kita terhadap pohon-pohonan itu. Di rumah-rumah sekarang ada kan pot-pot segala macam. Pinggir rumah saya tuh tanamin apa segala. Batak aja itu udah Islami itu, siapa namanya? Roina Edison tuh. Saya lagi berjemur, tahu dia bawa pot. Pak Haji, ini buat makan Indomie. Pohon sawi, daun saya potong, cemplungin, manis air sawinya. Itu gara-gara hobi nanam. Ya, Pak. Jadi saya mau gambarkan ini supaya kita paham bahwa menanam pohon bukan sekedar menanam pohon. Menanam pohon kita ikut mengamalkan perintah Allah menjaga kehidupan. Dan pahala luar biasa. Kita mati, itu pohon udah nggak ada padahal, tapi pernah dimanfaatkan untuk orang lain. Itu pahalanya masih terdaftar tuh. Terus hebat itu. Kalau menanamnya kita emang hobi. Kalau kita nggak hobi, kita beli aja pohon itu. Suruh istri kita yang melihara bunga-bunganya segala macam. Ntar ada tawon datang hinggap di situ, pahala. Jadi remeh kan? Remeh tapi bermanfaat. Ya. Lihat hadis nomor ke-10 mengenai hobi pertamanan. Jadi salah seorang sahabat Nabi, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, man nasaba syajaratan fasabara ala hifziha meliharanya wal qiyami alaiha hatta tusmir. Siapa saja yang menanam pohon lalu sabar menjaga dan merawatnya hingga berbuah, maka setiap peristiwa yang menimpa buahnya akan bernilai sedekah bagi penanamnya di sisi Allah.
Oke. Hah? Saya melihat itu kan. Gimana? Allah mempunyai pilot project, Pilot project. terus manusia yang melestarikannya dapat pahala. Siap. Itu dia. Poin yang mau saya tuju gitu. Tapi memang berdiri dulu karena kita mesti tahu ayatnya kan. Bagaimana Allah itu berkuasa pertama kali itu. Padahal ini semua perbuatan Allah aja. Allah saking menghargainya, kita tuh boleh ngomong gini. Duh, tuh saya nanam kacang tuh udah panen sekarang. Duh, tangan saya dingin emang tuh. Boleh kita ngomong gitu. Padahal semua tuh Allah yang numbuhin, kita tinggal ceplungin doang biji-bijian. Saking sayangnya Allah sama kita itu. Ya kan? Barang-barangnya Allah. Numbuh atas izin Allah. Tapi kita berhak ngomong juga gini, kalau gue yang nanam ini pasti jadi. Ya kan? Karena memang dikasih kekuasaan kita seperti itu. Ya. Terus juga pernah di zaman Nabi. Nabi sih mengakui bahwa beliau sebagai nabi, ya, juga sebagai manusia biasa bisa salah. Beliau nggak hobi pertamanan beliau, tapi pernah beliau melihat ada orang lagi nyetek pohon kurma di stek gitu. Beliau tanya, ini kenapa nih? Supaya cepat numbuh. Kata beliau, nggak usah, sebaiknya nggak usah gitu. Begitu beliau bilang nggak usah, semuanya ninggalin itu hobinya kan. Ternyata nggak berbuah, malah bantet gitu. Maka Nabi bilang, ya udah kamu lebih tahu lagi. Berarti Nabi menghargai orang yang hobi pertamanan, orang yang hobi menanam gitu loh. Ya, hadis nomor 2. Dari Rafi bin Haji, dia berkata, Nabiullah SAW datang ke Madinah, sementara orang-orang sedang melakukan proses perkawinan kurma. Beliau pun bertanya, apa yang mereka lakukan? Mereka menjawab sesuatu yang sudah biasa mereka lakukan. Beliau bersabda, seandainya kalian tidak melakukannya, maka itu akan lebih baik. Ya, nah kan. Mereka meninggalkannya. Akibatnya pohon kurma menjatuhkan buahnya atau buahnya berkurang. Lalu mereka segera menceritakan hal itu pada beliau. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia. Apabila aku berbicara pada kalian tentang suatu perkara agama kalian, maka peganglah. Dan apabila aku berbicara pada kalian tentang sesuatu dari dunia kalian, maka aku hanyalah seorang manusia. Maksudnya, sorry, aku nggak ngerti soal ilmu ini. Dah, lakukan semua. Jadi kita dikasih, orang masing-masing dikasih keistimewaan. Mungkin Bapak nggak senang pohon-pohon, ya udah nggak apa-apa. Tapi bisa ada jalan Bapak dapatkan pahala dari pohon-pohon itu dengan cara memiliki pohon itu, kemudian memberikan manfaatnya ke orang lain. Suruh orang rawat, pohonnya berbuah, nanti suruh anak-anak ambil, bagiin ke tetangga, sama aja. Sama dengan nanam pohon. Jadi maksudnya, Iya. karena dia kan tegur, ngapain kamu? Kata Nah. Allah, dia mau apa? Dia ini. Maksudnya Nabi gitu, ngapain kamu ini? Itu nanti akan tumbuh sendiri. Maksudnya gitu. Iya begitu maksudnya. Tapi ternyata tidak banyak Iya, gitu. iya. Lalu Nabi bilang, kalau ngomong soal agama sama saya dah. Oh. Tapi kalau ngomong soal dunia, ya kamu lebih tahu lah itu. Oh. Maka keluar hadis, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu lebih tahu soal dunia kamu. Tapi soal agama, lo di kaki gue loh. Ya, gue dah yang tahu, dah jago gitu. Paham ya? Tapi kenapa kok di Cina malah dia yang melaksanakan seperti ini? Artinya dia menanam buah yang ada manfaat. Iya. Enggak seperti di kita kan ditanam memang pohon hiasan yang tidak menghasilkan buah, Iya. tidak memberikan manfaat bagi orang. Iya. Ternyata di Cina itu ada suatu daerah, Nah, pinggir-pinggirannya ditanam pohon nangka, buah. Hah. Masyarakat itu silakan ambil Iya. gratis. iya. Jadi ya artinya Cina lebih menjalankan sunnah Rasul. Iya. Iya, sama juga gini Pak Lutfi. Kita lihat Islam tuh nggak bisa di Indonesia, lihatnya di Prancis. Orang ngantri bersih semua, itu kan Islami. Kenapa orang sana yang melaksanakan kita enggak gitu? Ya itu pertanyaannya balik ke budaya, ke adat istiadat, ya kan? Ya Pak ya. Jadi ini mau saya giring kepada Bapak mengakui kebesaran Allah dan bagaimana Allah menghargai keikutsertaan kita dalam masalah penanam pohon, sehingga Allah menjadikannya sebagai amal jariah,
ketika kita menanam pohon dan bermanfaat untuk orang lain. Kemudian fungsi pohon-pohonan yang ketiga sebagai makanan manusia dan hewan. Kalau tadi pertama pemandangan indah, kedua kesenangan manusia dan hewan, sekarang ketiga sebagai makanan manusia dan hewan. Surat Yunus ayat 24. Jadi bukan sekedar manusia juga, hewan juga ya. Yunus ayat 24. Nama masalul hayatid dunya kama in anzalna minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi mimma yakulun nasu wal an'am. Sampai situ aja. Sungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi adalah seperti air hujan yang kami turunkan dan dari langit. Lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu di tanaman-tanaman bumi. Mimma yakulun nasu wal an'am. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Apa yang kira-kira Bapak makan dari bumi ini dari Bapak mulai balik sampai sekarang? Beras. Ya cukup itu aja. Ngakuin kan? Ini ayatnya. Ngakuin beras. Dan rupanya beras gak cuma dimakan sama manusia, orang juga makan beras. Berarti benar dong, hewan dan itu tuh. Ya, jadi fungsi ketiga hewan dan manusia. Hadis nomor 9, lihat. Hadis nomor 9, lihat. Dari Jabir dia berkata Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim yang bercocok tanam kecuali setiap tanamannya yang dimakannya bernilai sedekah baginya. Apa yang dicuri orang darinya jadi sedekah baginya. Apa yang dimakan binatang liar jadi sedekah baginya. Apa yang dimakan burung jadi sedekah baginya. Dan tidaklah seorang mengambil darinya melainkan ia menjadi sedekah baginya. Coba. Yang Bapak makan sendiri ada, yang dimakan binatang liar, yang dicuri sama orang. Dicuri. Bapak mungkin lihat film Unyil kan. Paraden kan punya jambu. Kalau jambunya diambil sama Unyil sama si itu kan marah dia kan. Nyolong jambu itu. Itu salah itu. Silakan. Buah-buah. Terus kalau Bapak punya pohon mangga di rumah, kan sering kalau metik tuh udah dimakan sama codot tuh. Itu dimakan binatang liar. Tapi itu tanda dari Allah bahwa Anda udah dapat pahala tuh. Karena buah yang Anda tanam itu jadi yang Anda miliki jadi dimakan codot. Jadi jangan marah, tapi ya Allah alhamdulillah dapat lagi pahala gitu loh. Dia bosan sudah tahu ilmunya. Saya di Sinabung itu nanam pohon kelengkeng. 3 tahun nggak berbuah, setelah tahun keempat berbuah. Berbuah pertama tidak bisa dinikmati karena codot yang makan. Tapi pahala kedua juga codot yang makan. Baru ketiga kita akalin karena ternyata kelengkeng itu harus dibungkus. Kalau nggak dibungkus, akhirnya kemarin bisa panen 10 kilo. Alhamdulillah. Tapi yang dimakan codot, wah iya pelit. Berarti pelit. 10 kilo kan, 10 kilo kan tetangga kita banyak. Ya Anda PHP. Anda PHP berarti 10 kilo kan dia 5 kilo tetangga, 5 kilo pengajian. Insya Allah buah yang keempat. Berjalan. Nggak apa-apa. Nggak, yang penting udah ngerti kan bahwa ini bukan sekedar kegiatan biasa, ini kegiatan yang berpahala gitu loh. Ya. Artinya gini Pak Ustadz, yang saya mau tegasin, kita ini harus ikhlas walaupun itu yang makan binatang gitu. Iya. Tanpa kita ikhlas gak ada pahala juga. Kan kadang-kadang sialan gua nanam capek-capek codot yang makan gitu. Kita nggak tahu ilmunya. Setelah kita tahu bahwa codot makan pun sedekah bagi kita, alhamdulillah codot. Jadi buah-buahan yang dimakan sama codot, apapun itu adalah surat dari Allah. Surat yang berisi Anda udah dapat pahala gitu loh. Bacanya seperti itu bacanya. Itu namanya baca hakikat. Kalau baca syariat ya wala anjrit gitu kan. Ya memang kalau ngamuk-ngamuk ya buat capek-capek nanam dia yang nikmatin ya. Pisang selilang ini hilang.
Itu di warungnya Nar Sukun. Iya. Sukun itu tadi dia berebutkan tadinya. Terus mangga depan rumah saya tuh yang di dekat Bompa, tadi diperebutkan semua. Saya bilang, udahlah itu masalah kecil. Tapi masalah yang membuat pahala. Ada orang mengklaim dia yang nanam segala macam. Tetap aja itu sebetulnya itu pancingan Allah. Ya. Jadi berbahagialah Bapak kalau Bapak memang nggak bisa nanam, beli pohon yang ada manfaatnya. Tapi cuma yang saya mau tanya lagi Pak Ustadz, Ya. masih minta tegasan. Saya nanam pohon, itu udah saya ilas, dimakan codot, bahkan orang pun ngambil saya ilasin. Ternyata ditebang, karena alasan ganggu kabel listrik lah. Bagi saya itu nggak masalah. Kan pertanyaan saya, apakah saya amal itu masih amal jariah saya seterusnya? Masih. Masih. Tadi kan ada hadis yang pertama tadi. Walaupun pohon itu Udah nggak ada. Karena usaha Bapak yang dulu itu yang udah Bapak ikhlas dulu, itu pahalanya tetap mengalir. Itu hebatnya Islam. Dihargai. Bukan cuma pohon mangga doang, pohon mangganya juga ditebangin juga karena saya udah nggak di situ. Kalau masih ada saya sih nggak ada yang berani Ustaz. Ya Pak Is ya. Karena kita berteman Pak Is, Joni kita ada disikat. Kalau ada saya boro-boro dia berani enggol pohon. Masih ada pohon belimbing. Belimbingnya alhamdulillah ya Pak. Nah terakhir, fungsi dari pohon-pohonan ini, pertama pemandangan indah, dua adalah kesenangan manusia dan hewan, tiga makanan manusia dan hewan, keempat pohon itu fungsinya kalau kita memiliki dan kita menanamnya, memilikinya, ya. Dan ini mungkin khusus dalam orang yang punya dalam jumlah besar adalah untuk dizakatkan, disedekahkan. Jadi kita itu berfungsi sebagai penanam, pemilik. Misalnya kita punya kebun kelapa sawit, kebun apa? Kan ada hasilnya kita panen. Nah, dari itu kita berkewajiban menzakatkan. Itu namanya zakat tanaman, zakat gors, zakat tanah. Hitungannya gimana Bos? Hah? Hitungannya? Dulu waktu bab zakat nggak ikut ya? Belum. Pokoknya hitungannya itu seluruh hasil panennya dilihat, disiramin pakai irigasi atau pakai air hujan. Kalau pakai air hujan 5%, pakai irigasi 10%, gitu. 10% dari Nah, dari semua, dari total panennya semuanya, gitu ya. Tapi buah-buah tertentu aja, ya. Lihat surat Al-An'am, surat 6, ayat 141. Al-An'am 141. Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah. Lihat, wa atu haqqahu yauma hasadih, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya. Maksudnya jangan lupa zakatkan, jangan lupa sedekahkan, karena Anda kalau panen pasti hasilnya berlebih. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, ini khusus ini ayat nih untuk orang penanam dan pemilik pohon-pohon yang banyak, ya. Bapak misalnya punya perusahaan apalah, itu kalau Bapak lihat ada minuman buah vita segala macam, itu ngambilnya buah-buahnya dari kebun khusus. Nah, pemiliknya itulah yang dituju oleh ayat ini, ya. Tunaikan haknya pada hari panennya gitu. Jadi fungsinya kita punya pohon dan pohon yang keempat nih khusus untuk orang-orang yang punya pohon banyak nih, ya. Kebun apa ini, maka tunaikan hasilnya. Sebetulnya orang yang menanam pohon berpahala itu pahalanya dihitungnya sama Allah dari mulai per buah. Misalnya dia nanam apa ya? Nanam pohon mangga, ya. Mangganya berbuah berapa itu? Waktu panen 200 buah. Itu satu buahnya satu pahala kali 10 satu begitu. Cara nanam cara Allah memberi pahalanya seperti itu. Bayangkan kalau orang yang
harus zakat dengan itu. Jadi dia nggak rugi mengeluarkan zakat karena dia udah dapat pahala, dapat keuntungan juga materi gitu loh. Ya. Hadis nomor 7. Dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, tidak ada seorang pun yang menanam pohon melainkan Allah akan mencatat baginya pahala sekadar buah yang dihasilkan oleh pohon tersebut. Wah, bayangkan kalau buahnya apa kelengkeng tadi, berapa biji 10 kilo tuh, ya kan, pahalanya segitu. Bayang tuh manusia itu kelengkeng. Dia di samping kebayang kalau dikasihnya ke pengajian. Tapi memang bakhil bin mereka. Jadi pohon itu adik saya yang beli loh Ustaz di pameran di blog. Nggak peduli. Saya yang nanam gitu. Lu udah cerita soalnya. Terus kemudian pahalanya itu selain kita dapat, dia kalau manfaatnya terus ada, ya artinya setelah kita kasih orang, dimanfaatkan orang, lalu berbuah lagi dan lagi, mengalir pahalanya, mengalir. Namanya jariyah. Lihat hadis nomor 11. Dari Mu'az bin Anas radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, siapa saja yang mendirikan bangunan atau menanam pohon tanpa kezaliman dan melewati batas, niscaya itu akan bernilai pahala yang mengalir selama masih bermanfaat bagi makhluk Allah yang Maha Pengasih. Ya, selama manfaat. Akhirnya nanti dia bisa mengalir sampai hari kiamat. Pahalanya di hadis nomor 8. Buka 8 langsung. Dari Abu Zubair dari Jabir bahwasanya Nabi SAW menemui Ummu Mubashir Al-Ansuriyah di kebun kurma miliknya. Lantas Nabi SAW bersabda kepadanya, siapakah yang menanam pohon kurma ini? Apakah muslim atau kafir? Ummu Mubashir menjawab, muslim. Lalu beliau bersabda, tidaklah seorang muslim yang menanam pohon atau menanam tanaman, lalu tanaman tersebut dimakan oleh manusia, binatang melata, atau sesuatu yang lain kecuali hal itu bernilai sedekah untuknya sampai hari kiamat. Padahal makannya udah sebentar kenyang udah, tapi pahalanya sampai hari Terus mengalir. sampai kita mati. Nah, orang-orang Ansor di Madinah ketika didakwakan Rasulullah mengenai pohon ini, mereka langsung nggak pelit lagi, nggak dipagar lagi. Silakan yang mau ambil buah dari sini, silakan gitu. Ya, hadis nomor terakhir, nomor 5. Lihat. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian masyarakat Ansor, kalian di masa jahiliyah tidak menyembah Allah, tapi kalian menanggung beban berat. Kalian berbuat baik dengan harta kalian, dan kalian membantu Ibnu Sabil hingga Allah menganugerahkan Islam dan Nabi-Nya kepada kalian. Tiba-tiba kalian memagari kebun kalian karena kikir, padahal buah yang dimakan anak Adam, binatang liar dan burung dari kebun kalian bernilai pahala. Mendengar hal itu, setiap orang Ansar kemudian pulang, dan tidak ada satupun dari mereka kecuali meruntuhkan 30 pintu kebun miliknya masing-masing untuk dibagi-bagikan buahnya kepada orang lain. Inilah kesadaran orang terhadap kekuasaan Allah terhadap pohon-pohonan. Mari kita tanamkan sekarang. Salah satu jalur untuk supaya pahala kita mengalir walaupun kita sudah mati adalah dengan memiliki pohon atau menanamnya, kemudian manfaatnya kita bagikan pada semua makhluk yang bisa memanfaatkannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.